Pemakaman para dewa 481 medan pembantaian 2. Qin Ge melihat titik cahaya itu, atau lebih tepatnya, dia mendengar titik cahaya itu. Titik-titik cahaya ini tidak benar-benar ada dalam energi pembasmian. Itu hanya perasaan Qin Ge. Bagi Qin Ge, titik-titik cahaya itu adalah titik pertemuan antara dirinya dan energi langit dan bumi. Ini berarti bahwa Qin Ge benar-benar telah menjadi prajurit bintang 9, dan itu berarti bahwa mulai sekarang, Qin Ge dapat berjalan di udara tanpa dukungan angin puyuh. Sebelumnya, Qin Ge merasakannya samar-samar, tetapi ada lapisan membran di antara mereka dan dia tidak bisa benar-benar menyentuhnya. Namun, di bawah tekanan kematian yang diciptakan oleh ribuan anak panah yang menembus baju besi dan energi pembasmi yang besar, membran itu Qin Ge memecahkannya, seperti mengubah seorang gadis menjadi seorang wanita. Karena Qin Ge merasa bahwa perasaan saat benar-benar menyentuh titik pencocokan agak mirip dengan perasaan saat merasakan titik cahaya kekuatan mental, sehingga dia bisa melihat titik cahaya itu di mata halusnya. Secara umum, ketika seorang jenderal bintang 9 pertama kali merasakan titik pertemuan antara dirinya dan energi langit dan bumi, tidak akan ada terlalu banyak titik. Inilah sebabnya ketika mereka pertama kali mulai terbang, mereka hanya berjarak 20 hingga 30 meter di atas tanah, atau bahkan 10 meter. Karena titik pertemuan yang mereka rasakan menjadi semakin banyak dan luas, para petarung akan dapat terbang semakin tinggi dengan bantuan titik pertemuan tersebut. Tentu saja, tingkat dan jumlah energi juga akan memberikan dukungan. Pada saat yang sama, menjadi jenderal bintang 9 akan semakin meningkatkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Meskipun memulai dari jenderal bintang 6, kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan energi langit dan bumi akan meningkat dengan setiap bintang peningkatan kekuatan. Jika Anda mengatakan bahwa langkah pertama adalah langkah maju, sebuah langkah kecil, tetapi seorang prajurit bintang 9 adalah langkah besar. Ini seperti saat Anda menjadi prajurit bintang 6, komunikasi Anda dengan energi antara langit dan bumi tidak memiliki tujuan, dan energi yang ditambahkan ke tubuh Anda mengandung banyak kotoran. Begitu Anda merasakan titik yang cocok, Anda dapat berkomunikasi dari titik tersebut cara yang terarah, meskipun masih ada kotoran, tetapi bagaimanapun juga, ada lebih sedikit kotoran, dan mereka dapat dengan cepat menghilangkan kotoran dan mengubah energi menjadi penggunaan mereka sendiri. Dengan begitu banyak manfaat, banyak prajurit yang putus asa untuk menjadi prajurit bintang 9, dan berusaha untuk membuat diri mereka sendiri dan energi antara langit dan bumi. Ada semakin banyak titik konvergensi. Tapi ini sama sekali tidak cocok untuk Qin Ge. Titik-titik pertemuan yang dirasakan Qin Ge bukan hanya satu atau dua, atau beberapa saja, tetapi padat, seolah-olah itu adalah lautan titik-titik yang sesuai, dan Qin Ge berada di tengah lautan ini, titik kesesuaian. Lautan menutupi puncak tebing dan menyebar keluar, meliputi area seluas 100 meter persegi. Dan kedalamannya sedikitnya 200 meter. Dengan kata lain, dalam jarak 200 meter dari Qin Ge, apakah itu di langit atau di bawah tanah, depan atau belakang, kiri atau kanan, semuanya adalah wilayah Qin Ge. Begitu banyak titik pertemuan tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, untuk situasi Qin Ge saat ini, jika dia tidak mengambil tindakan, tidak peduli berapa banyak titik pertemuan energi yang ada, mereka tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Anak panah yang menembus baju besi itu dapat tetap saja membasminya. Tembakannya seperti sarang tawon, belum lagi anak panah hitam yang membawa energi yang luar biasa. Qin Ge tidak melupakan hal ini. Sebaliknya, dia selalu mengingatnya dan selalu siap. Oleh karena itu, saat dia merasakan titik pertemuan, Qin Ge akan berputar lagi dan menyerap energi untuk menghancurkan armor serangan panah tajam. Namun, dengan perasaan yang mirip dengan cahaya titik spiritual, Qin Ge tidak bisa tidak memikirkan 18 keterampilan bertarung yang digerakkan oleh cahaya titik spiritual. Alasan mengapa dia bisa memikirkannya secara instan adalah karena Soul Master bertanya kepada Qin Ge untuk melatih 18 keterampilan bertarung. Biaya dan kinerja sama sekali tidak dapat dipisahkan. Apakah ini baik-baik saja? Meskipun dia memiliki keraguan dalam benaknya, Qin Ge sama sekali tidak ragu. Dia sudah menggunakan energinya sendiri untuk memandu titik-titik konvergensi itu untuk membentuk lintasan keterampilan tempur gaya ke-18. Namun, karena tubuhnya yang rusak dan kurangnya energi, Qin Ge tidak mungkin untuk menarik semua energi pembasmian dalam radius 200 meter, tetapi hanya hingga 30 meter. Pada saat ini, Qin Ge adalah seorang jenderal, memerintahkan prajuritnya untuk membentuk formasi pertempuran. Qin Ge dapat dengan jelas merasakan pergerakan titik-titik yang cocok itu. Energi pembasmi dalam radius 30 meter langsung membentuk lintasan pertama teknik bertarung.
Periksa pasukan di medan pembantaian. Tepat setelah menyelesaikan gerakan pertama, seluruh tubuh Qin Ge bergetar, dan ada tatapan pembasmi yang tak terbatas di matanya. Listrik padam dalam sekejap. Dalam radius 30 meter, terdengar suara letupan terus-menerus. Energi pembasmi kuat yang telah ditelan Qin Ge menjadi 30 kali lebih kuat. Siang dan malam, ia dirusak oleh angin kencang dan terkikis oleh energi pembasmi. Bagian atas tebing yang tidak rusak parah saat pertempuran sebelumnya antara Qin Ge dan Jin Guangnan langsung terpotong menjadi ribuan retakan oleh kekuatan ini. Saat ini, ribuan anak panah yang menembus baju besi yang telah mengenai baju besi Tianye milik Qin Ge, menembus daging dan darah Qin Ge, dan membombardir tulang-tulangnya seperti sedang diikat. Untuk sesaat, mereka tidak dapat bergerak maju sama sekali, dan masih menghancurkan tubuhnya. Anak panah yang menembus baju besi itu terkena, dan badan anak panah dari anak panah yang menembus baju besi itu bergetar hebat. Itu benar-benar berhasil. Qin Ge memikirkannya, tetapi dia tidak terlalu gembira. Dia tenang karena semuanya belum berakhir. Energi pembasmi dari keterampilan tempur pertama sangat dahsyat, tetapi tidak dapat sepenuhnya mematahkan serangan panah penusuk baju besi. Anak panah penusuk baju besi siap bergerak lagi. Jika aku bisa memurnikan energi 2 butir beras gigi naga lagi sekarang, aku pasti bisa menghancurkan anak panah penusuk baju besi ini dengan gerakan pertama ini. Pikiran Qin Ge berpacu. Dia tidak punya waktu untuk menelan butir beras gigi naga itu. Yummy. Namun dia tidak panik, dan bergumam langkah pertama tidak cukup, maka lanjutkan dengan langkah kedua. Aku akan terus memilih pasukan dan jenderalnya. Qin Ge menarik titik pemasangan lagi, tetapi begitu dia menariknya, aliran darah menyembur keluar dari mulut Qin Ge. Itu karena Qin Ge terluka parah, dan sangat sulit baginya untuk melakukan traksi ini, seperti anak membawa batu besar. Qin Ge tidak memuntahkan darahnya, tetapi malah menggunakan keterampilan bertarungnya yang tak kenal takut untuk memurnikannya kembali. Baginya, bahkan jika dia hanya bisa memurnikan sedikit energi, itu masih akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Merekrut tentara di medan pembantaian. Gerakan kedua dilakukan pada saat panah penembus baju besi itu lolos. Pada saat itu, ratusan anak panah yang menembus baju besi terpotong, terbelah, dan tercabik-cabik, sementara yang lainnya langsung ditarik keluar. Berbagai suara ini bercampur menjadi satu, lebih seperti suara pedang dan tombak. Ledakan. Di kejauhan, para pengawal Qi yang melihat semua ini melalui senjata aneh itu merasa ngeri dan bertanya dengan bingung, anak panah penembus baju besi ini bukanlah anak panah peledak, mengapa bisa meledak? Itu dipotong olehnya. Mustahil. Mendengar perkataan Tuan Yu, Qi Wei berteriak histeris, dia sudah sangat lemah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk memotong anak panah yang menembus baju besi dalam situasi seperti itu, bahkan seorang prajurit bintang 9 pun tidak akan mampu melakukannya. Dia bukan prajurit bintang 9. Jadi dia tidak bisa melakukannya, dia hanya seorang jenderal. Tetapi dia juga bisa membasmi prajurit bintang 9. Petik 2, petik 2. Qi Wei terdiam, tetapi suara raungan Qin Ge terngiang di telinganya, dan hatinya menjadi dingin. Dia mengarahkan pandangannya ke anak panah hitam itu, berharap anak panah hitam itu dapat mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Periksa pasukan di medan pembantaian. Medan perang yang unik, prajurit yang unik. Qin Ge mengatur pasukannya dan membentuk formasi pertempuran. Keterampilan tempur keduanya telah menghancurkan sejumlah besar anak panah penusuk baju besi, tetapi tidak semuanya. Yang tidak hancur sudah mengancam nyawanya. Salah satu anak panah itu tajam. Anak panah itu telah menembus punggung Qin Ge dan menembus celah di antara tulang rusuknya. Rasa sakit menjalar ke seluruh penjuru tubuh. Qin Ge mati-matian menggunakan 18 keterampilan bertarung, menggunakan daging dan darahnya untuk menghentikan panah penusuk baju besi agar tidak masuk lebih dalam. Itu juga memengaruhi tulang rusuknya, dan menjepit panah penusuk baju besi. Perilaku ini tidak lagi putus asa. Qin Ge hanya mempertaruhkan nyawanya, dan tidak lagi menganggap dirimu sebagai manusia. Ini hanya untuk mencegah panah penembus baju besi itu menembus tubuhnya, karena di pelukannya ada wanita, kekasihnya. Pada saat yang sama, Qin Ge terus memilih pasukannya, mencoba mengatur titik-titik yang cocok itu ke dalam lintasan keterampilan tempur ketiga. Pada saat ini, jangkauan traksi Qin Ge hanya 10 meter dalam radius. Meskipun traksi itu sulit, Qin Ge masih agak khawatir. Karena titik cahaya kekuatan mental tidak dapat membentuk lintasan keterampilan tempur ketiga. Kekuatan spiritualnya seperti ini, apakah titik kecocokannya juga akan seperti ini? Qin Ge tidak tahu, tetapi dia tahu dia harus berjudi. Untungnya, titik-titik yang pas itu bergerak saat Qin Ge menarik. Qin Ge tidak santai.
Tidak seorang pun tahu apa hasilnya sampai saat-saat terakhir. Setelah 1/10 napas, titik konvergensi energi membentuk lintasan keterampilan tempur ketiga, dan kekuatannya meledak lagi. Kali ini, niat membasmi membuat Qin Ge merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi pembasmi. Pada saat ini, semua anak panah penusuk baju besi yang tersisa telah dihancurkan. Qin Ge tercengang. Meskipun pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah membuat Qin Ge sangat menyadari kekuatan 18 gaya seni bela diri, pada saat ini, Qin Ge masih sangat terkejut. Batang panah penusuk baju besi itu patah, mata panah itu terbuat dari darah besi murni. Terlebih lagi, ini baru jurus ketiga, yang hanya bisa menarik titik-titik pencocokan energi dalam radius 10 meter. Jika semua titik pencocokan dalam radius 200 meter bisa ditarik, berapa besar kekuatannya? Terutama jika Qin Ge dalam kondisi puncaknya, seberapa kuat serangannya. Besi halus belut luo juga dipotong. Qin Ge teringat pisau dapur tingkat kekaisaran miliknya. Ketika dia mendesah dalam hatinya, Hun Lao juga mendesah diam-diam. Benar-benar terjadi bahwa generasi muda mendorong generasi tua ke depan. Aku tidak pernah memikirkan kegunaan ini. Jika anak ini dan aku hidup di masa yang sama, di masa. Melihat perilaku Qin Ge yang tidak biasa, Hun Lao tidak dapat menahan rasa frustrasinya, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan diri, betapapun hebatnya anak ini, dia telah diajari dengan baik olehku. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Qin Ge, yang telah menghancurkan panah penusuk baju besi, masih tegang karena krisis belum berakhir. Ada juga panah hitam. Meskipun hanya ada satu anak panah, Qin Ge merasa itu lebih berbahaya daripada ribuan anak panah penusuk baju besi sebelumnya. Mata Qin Ge menyusut menjadi jarum. Hanya butuh 1,5 napas baginya untuk menghadapi panah penusuk baju besi, dan panah hitam itu hanya berjarak 500 meter darinya. Dengan kecepatan panah hitam, jarak 500 meter Qin Ge tidak punya waktu untuk membuang pedang pemecah bintang dan pisau pembelah langit, dia juga tidak punya waktu untuk mengenakan topeng besi hitam dan sarung tangan besi hitam. Kekuatan mentalnya yang kacau juga tidak efektif. Yang bisa dilakukan Qin Ge hanyalah saat ini adalah tubuh dari daging dan darah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menarik titik pencocokan energi dalam radius 5 meter. Panah hitam melesat ke arahnya, tetapi Qin Ge tidak bisa merasakan bagian tubuh mana yang akan terkena panah hitam itu, jadi tidak ada gunanya menahannya dengan daging dan darahnya. Selain itu, masih ada racun di tubuhnya yang rusak. Menyebar, itulah racun pada anak panah yang menembus baju besi. Meskipun tidak sekuat racun zombie, racun itu bisa berakibat fatal bagi Qin Ge saat ini. Jika tubuh Anda tidak dalam kondisi baik, Anda hanya punya satu cara tersisa, yaitu menemukan cara untuk mencocokkan energi. Pikiran tentang pusaran air, lautan api dan keterampilan tempur lainnya melintas di benak Qin Ge, tetapi mereka ditolak oleh Qin Ge dalam sekejap. Serangan-serangan ini benar-benar tak terhentikan. Yang membuat Qin Ge percaya diri adalah 18 teknik tempur keterampilan. Dia memiliki firasat samar. Secara intuitif, dia menggunakan keterampilan tempur keempat untuk memblokir panah hitam. Sayangnya, Qin Ge tidak dapat menarik titik energi untuk membentuk lintasan keterampilan tempur keempat. Qin Ge hanya bisa memikirkan cara dalam 3 keterampilan tempur pertama. Melihat panah hitam semakin dekat dan dekat, 1000 Qin Ge meskipun dia belum memikirkan solusinya, Qin Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak menggabungkan 3 keterampilan bertarung dalam benaknya. Setelah menyadari hal ini, Qin Ge tiba-tiba menjadi berpikiran jernih dan memikirkan bagaimana dia telah melatih 18 keterampilan bertarung menjadi sebuah setelah memperoleh kemampuannya, tubuhnya bisa berubah menjadi banyak bentuk. Ia teringat apa yang pernah dikatakan Master Hun kepadanya untuk meniru banyak binatang buas. Binatang buas itu bisa ditiru, tapi bagaimana dengan anak panah ini? Bahkan jika aku tidak bisa meniru anak panah itu, aku bisa meniru perisainya. Bahkan jika perisai itu tidak berfungsi, bentuk lain bisa digunakan. Pokoknya, selama aku bisa meniru sesuatu yang dapat menghalangi panah hitam, itu akan baik-baik saja. Saat Qin Ge memikirkannya, pola kombinasi lintasan 3 keterampilan tempur sudah berkelebat liar di benaknya. 400 meter, 200 meter, 100 meter. Panah hitam yang ditembakkan dari jarak ribuan meter menembus banyak rintangan, dan kecepatannya tidak berkurang banyak. Sebelum panah itu tiba, energi pembasmi yang dibawanya telah menyebabkan dampak tertentu pada titik kecocokan energi Qin Ge. Pada saat ini, Qin Ge, yang sedang menatap panah hitam dengan hanya panah hitam di matanya, terkejut, karena dalam pikirannya, pola berbentuk panah baru saja digabungkan, yang merupakan kombinasi dari pertempuran pertama, keterampilan dan terdiri dari lintasan keterampilan tempur ketiga.
Keterampilan bertarung pertama dilakukan searah jarum jam. Keterampilan tempur ketiga, kinerja terbalik. Keterampilan tempur ketiga adalah kepala anak panah, dan keterampilan tempur pertama adalah badan anak panah. Tanpa ragu, Qin Ge menarik titik pencocokan energi. Pada saat yang sama, Tuan Yu, yang menembakkan anak panah, juga mengecilkan matanya menjadi bentuk seperti jarum. Dia tidak melihat kepanikan di wajah Qin Ge, tetapi hanya melihat ketenangan. Atau bisa dikatakan dia percaya diri. Secara logika, melihat pemandangan seperti itu, Tuan Yu akan khawatir, tetapi dia tidak khawatir tetapi senang. Matanya menyipit, dan cahaya harapan sangat kuat. Biasa saja orang-orang dapat melihatnya. Ternyata Qi Wei dan yang lainnya semua menatap ke arah Qin Ge, dan tidak ada yang memperhatikan. 50 meter, 30 meter, 10 meter. Titik pencocokan energi membentuk anak panah, dan segera, Qin Ge menggunakan energinya sendiri sebagai busur dan menembakkan anak panah itu. Tiba-tiba, angin bertiup di tanah. Ledakan. Dengan ledakan, semua titik pencocokan energi hancur, dan anak panah hitam itu hanya bergetar beberapa kali sebelum terus menembak ke arah Qin Ge. Namun, kekuatan anak panah hitam itu sangat berkurang, dan energi pembasmi yang dibawanya benar-benar hilang. Melihat ini, Qin Ge mengambil inisiatif untuk bergegas maju. Sebelumnya, dia tidak bisa menilai arah panah hitam, tetapi sekarang dia bisa. Maka, Qi Wei melihat pemandangan yang sangat aneh. Anak panah yang melesat sangat cepat itu diserang oleh energi langit dan bumi. Kemudian, si pria gemuk itu berinisiatif untuk berlari ke arah anak panah itu. Apakah dia akan mati? Qi Wei berkata demikian, tetapi dia sendiri tidak mempercayainya. Namun, saat berikutnya, senyum ganas muncul di wajahnya, dan dia berkata, Tuan Yu, jika Anda menembaknya dengan satu anak panah lagi, dia akan mati. Mengapa? Suara Tuan Yu terdengar samar. Mengapa? Ketika Qi Wei mendengar tiga kata itu keluar dari mulut Tuan Yu, dia tertegun sejenak. Dia berbalik dan bertanya balik tanpa sadar. Setelah bertanya, Qi Wei tersadar dan berteriak Tuan Yu, perintah umum kamu untuk menembakkan anak panah. Oke, Tuan Yu mengeluarkan busur dan masih menggunakan energi untuk memutar anak panah. Qi Wei menghela napas lega saat melihatnya. Dia berpikir dalam hati bahwa Tuan Yu menanyakan pertanyaan seperti itu tadi karena dia bingung. Namun, sebelum Qi Wei sempat menyelesaikan pikirannya, dia melihat busur panah di depannya, dan anak panah itu diarahkan ke dahinya. Seluruh tubuh Qi Wei langsung menjadi dingin, tetapi dia tetap bertahan dan berkata dengan dingin. Bertanya, Tuan Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Panahan, jenderal ini menyuruhmu menembak orang gemuk itu. Mengapa? Tiga kata itu lagi, Qi Wei sangat marah, dan berkata dengan nada tinggi, mengapa karena ini adalah perintah Tuan, apakah kamu ingin melanggar perintah Tuan apakah kamu ingin? Itu Tuanmu, bukan Tuanku. Anda, Qi Wei secara refleks menunjuk ke arah Tuan Yu, tetapi begitu dia mengangkat tangannya, anak panah itu terlepas dari talinya. Dengan suara bang, tangan Qi Wei tertembak, dan tubuh Qi Wei juga dibawa kembali oleh energi yang sangat besar dan ditembakkan ke dinding gua tebing oleh panah energi. Nama keluarga Yu. Begitu Qi Wei berteriak, Tuan Yu menembakkan anak panah lagi, yang menusuk tangannya yang lain ke dinding. Qi Wei berteriak, dan orang-orang yang tinggal bersamanya menembakkan anak panah ke dinding secepat mungkin. Penusuk baju besi Qin Ge anak panah itu diarahkan ke Tuan Yu. Ini. Basmi dia, basmi orang bernama Yu ini demi jenderal ini. Qi Wei berteriak, dan anak buahnya hendak melepaskan tembakan panah penusuk baju besi, tetapi Tuan Yu melepaskan anak panah terlebih dahulu. Melihat ini, Qi Wei berteriak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanya punya satu anak panah. Ini jenderal memiliki 100 anak panah, Tuan Yu, Anda sudah mati. Ya, Tuan Yu berkata demikian dengan tenang, dan begitu suaranya berakhir, anak panah itu langsung berubah menjadi 100 anak panah dan melesat ke arah 100 prajurit itu. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Terdengar suara percikan darah terus-menerus ketika ke-100 prajurit itu terkena panah, dan panah itu mengenai bagian yang sama bagian tengah dahi. Mendesis. Qi Wei tersentak, merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, 100 orangnya semuanya adalah panglima perang, tetapi mereka semua ditembak mati oleh pria ini dengan satu anak panah. Namun, Tuan Yu bahkan tidak bernapas atau menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Kekuatan macam apa ini? Apakah dia punya rasa takut membuncah di hati Qi Wei, membuatnya lupa akan rasa sakit di lengannya. Tuan Yu hanya memadatkan anak panah energi lainnya, menaruhnya di busur, dan berkata dengan tenang, Jing Daode tidak berani membentakku seperti ini.
Melihat anak panah itu diarahkan padanya lagi, Qi Wei gemetar, menggertakkan giginya, dan berteriak, apakah kamu akan mengkhianati Tuan? Aku tidak pernah tunduk padanya. Bagaimana mungkin aku bisa bilang aku mengkhianatinya? Kau, dewa begitu baik padamu, dan kau malah ingin menghancurkan rencananya. Dada Qi Wei dipenuhi amarah, tetapi Tuan Yu berkata dengan tenang, dia hanya ingin memanfaatkanku untuk melakukan sesuatu untuknya. Adapun rencana tuanmu, itu akan hancur tanpa bantuanku. Jika Tuan tahu tentang ini, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ya, tentu saja, tuanku sudah menjadi raja perang. Tahukah kau apa itu raja perang kau, seorang pemanah? Tunggu saja untuk dipotong-potong. Tuan Yu tersenyum, mungkin dialah yang akan dipotong-potong. Tidak mungkin, di Kekaisaran Dayun, penguasa tidak terkalahkan. Di matamu, Kekaisaran Dayun adalah seluruh dunia, tetapi di mataku, itu hanya sebuah sudut. Sudut yang sangat terpencil. Pada saat ini, mata Tuan Yu kembali memancarkan cahaya aneh, tetapi Qi Wei tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Yu, dan terus menggumamkan kata-kata seperti sudut. Tuan Yu tidak peduli untuk memperhatikan dan menembak anak panah ke arah Qi Wei. Dia melepaskan anak panah satu demi satu, tampak menikmatinya. Tuan Yu, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Aku akan meminjamkannya kepadamu sebagai hadiah. Hadiah. Qi Wei bahkan lebih bingung, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Yu, aku tahu kamu ingin menyelamatkan pria gemuk itu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kamu ingin memaksaku untuk menghentikan mereka. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku setia pada tuanku. Kau terlalu banyak bicara, tapi aku akan memberimu kesempatan untuk memberi perintah. Suruh anak buahmu menyerang dengan sekuat tenaga. Bagaimana kau tidak ingin menyelamatkannya? Jika dia bahkan tidak mampu menahan serangan yang tersisa, dia tidak punya hak untuk mengikutiku. Qi Wei akhirnya mengerti sesuatu, dan bertanya dengan ekspresi terkejut, siapa kamu? Kau tidak akan mengerti sekalipun aku memberitahumu. Anda, apakah kamu sendiri yang memberi perintah, atau aku yang memaksamu untuk melakukannya? Setelah mendengar perkataan Tuan Yu, Qi Wei memikirkannya dan memberikan perintah dengan cara yang khusus. Pertama, dia tidak ingin dipaksa. Kedua, dia bisa melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya dan basmi orang gemuk itu. Setelah Qi Wei memberi perintah, Tuan Yu perlahan menarik busurnya dan menembakkan anak panah lagi. Qin Ge yang berada di puncak tebing telah bertabrakan dengan anak panah hitam itu, mengenai bahunya. Anak panah hitam itu tidak menembus baju besi Tianyai. Itu menghilang setelah tabrakan, tetapi daging dan darah di bahu Qin Ge hancur, dan bahkan tulangnya memiliki beberapa retakan. Kekuatannya masih sangat mengerikan. Jika aku tidak menggunakan keterampilan tempur pertama dan ketiga untuk berubah menjadi anak panah untuk menangkisnya, aku pasti sudah mati sekarang. Siapa yang menembakkan anak panah hitam ini? Siapa kekuatan yang menyerangku? Qin Ge penuh dengan keraguan, tetapi dia tidak melambat dan dengan cepat mengeluarkan nasi gigi naga dan menelannya. Siapa yang tahu apakah akan ada panah hitam kedua seperti itu? Nasi gigi naga adalah hal yang baik, tetapi Qin Ge menelannya nasi gigi naga bagaikan menelan pisau. Saat nasi gigi naga diolah, energinya akan hilang melalui meridian, darah, dan daging, dan rasanya seperti ditusuk oleh ribuan pisau. Alasannya adalah tubuh Qin Ge hampir hancur. Selain serangan eksternal, ada juga serangan Qin Ge sendiri. Temukan titik pencocokan energi dan atur titik pencocokan energi menjadi 3 keterampilan tempur untuk menghasilkan kekuatan dan tekad yang besar. Krisis. Pada saat itu, energi pembasmi yang mengalir ke dalam tubuhnya menjadi semakin melimpah, menghancurkan dan merusak tubuhnya bolak-balik. Meski begitu, Qin Ge masih berusaha keras untuk memurnikan beras gigi naga. Pertama, itu akan meningkatkan energinya. Kedua, itu akan sangat membantu dalam menenangkan kekacauan kekuatan mentalnya. Ketiga, saat menderita rasa sakit karena dipotong-potong, potongan-potongan, Qin Ge juga dia bisa merasakan bahwa beberapa perubahan sedang terjadi pada daging dan darah di dalam dirinya. Tepat ketika Qin Ge hendak berlari ke dasar tebing sambil menggendong Mu Qin dan Ling Ruoxuan, anak panah tajam lainnya melesat dari langit, menghalangi jalan Qin Ge. Qin Ge menatap mereka dengan dingin, dengan niat membasmi. Titik konvergensi energi mulai bekerja lagi. Periksa pasukan di medan pembantaian. Qin Ge memilih metode penghancuran untuk mengulur waktu. Dia merasa bahwa napas Mu Qin semakin melemah. Meskipun dia memiliki banyak cara untuk menghadapi panah penusuk baju besi ini saat ini, Qin Ge memilih untuk menghancurkannya. Dia tidak bisa penundaan, naik. Namun, karena Qi Wei mengeluarkan perintah paling gila,
Qin Ge baru saja menghancurkan satu gelombang panah penusuk baju besi ketika gelombang kedua panah penusuk baju besi menyusul. Qin Ge tidak punya pilihan selain terus menggunakan pasukan pemeriksa medan pembasmian. Meskipun Qin Ge sangat pelit dan bahkan menggunakan keterampilan bertarung tidak takut darah untuk memurnikan darahnya sendiri, banyak darah masih menetes ke wajah Mukin. Mukin, yang sangat lemah, memaksa dirinya untuk menopang dirinya sendiri dan berkata, Qin Ge, turunkan aku, cepat pergi dan bawa dia bersamamu. Qin Ge tidak berteriak lagi. Sebaliknya, dia menatap Mukin dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku merindukanmu. Hati Mukin melunak tanpa alasan, dan dia merasa lebih tertekan. Tetapi pada saat ini, kasih sayang di wajah Qin Ge berubah menjadi seringai dengan kecepatan angin dan awan, dan dia melanjutkan, aku ingin berlatih seni bela diri dengan Anda. Petik 2, petik 2. Mukin benar-benar tidak berdaya. Dia tidak mengerti mengapa Qin Ge masih punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu saat ini. Namun, gambaran keharmonisan mereka yang sempurna muncul tanpa sadar di benaknya. Qin Ge sengaja melakukannya untuk mengalihkan perhatian Mukin dan mencegahnya jatuh koma. Setelah mengalami cedera serius seperti itu, jatuh koma akan menjadi masalah yang sangat serius. Wajah Mukin memerah, dan dia berkata, mengapa kamu tidak menyerah padaku? Kamu adalah wanitaku. Ada lagi, aku mencintaimu. Lalu mengapa kamu bertahan dengan wanita lain? Qin Ge terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun kekuatannya luar biasa kuat, dia masih belum membuat kemajuan dalam cara mencakup kiri dan kanan. Penaklukan yang dia gunakan untuk menghadapi Miao Yue adalah metode tidak dapat digunakan pada Mukin saat ini. Melihat Qin Ge terdiam, Mukin tidak marah atau cemburu. Sebaliknya, dia tersenyum. Senyum ini membuat wajahnya semakin pucat. Qin Ge terkejut. Mukin berkata lagi, apakah kamu tahu apa yang ingin aku lakukan sebelumnya? Melakukan apa? Basmi kau. Aku akan menusukkan pedang itu ke dadamu, tepat di tempat aku menusukmu sebelumnya. Karena kau mengkhianatiku. Suara Mukin menjadi semakin lemah, dan dia terbatuk 2 kali, memuntahkan darah merah terang setiap kali dia batuk. Qin Ge ingin membiarkan Mukin beristirahat, tetapi dia tidak berani, karena takut Mukin akan beristirahat selamanya. Qin Ge cemas dan membasmi para prajurit tanpa mempedulikan apapun, menghancurkan gelombang demi gelombang panah penusuk baju besi, dan memaksa jalan menuju medan perang. Terburu-buru di bawah. Mukin melanjutkan, tapi aku tidak tega membasmimu. Jika aku membasmimu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kau adalah lelaki pertamaku dan satu-satunya lelakiku. Aku benar-benar tidak tega membasmimu. Istri, karena aku tidak tega membasmimu, kupikir setelah aku menyelesaikan apa yang telah kulakukan di sini, aku akan menjauh darimu. Jika kau berada di ujung dunia, aku akan berada di ujung lautan, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu bisa membuatku gila. Mukin tersenyum, dengan kebahagiaan dalam senyumnya, aku percaya. Kemudian, ketika aku melihat pria itu keluar dari tebing tempat dia berdiri dan membasminya, aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak, seolah-olah ini seperti hidupku direnggut olehnya. Jadi kamu seekor ngengat yang tertarik ke api. Sayang sekali apinya tidak padam, dan kau malah terlibat. Qin Ge, kau sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku mengatakan ini hanya untuk memberitahumu, kawanku, aku mencintaimu. Merupakan suatu berkah menjadi wanitamu. Itu adalah hal yang membahagiakan, bahkan jika aku mati saat ini juga. Kau tidak akan mati. Aku di sini. Bahkan jika dewa kematian datang, dia tidak akan bisa membawamu pergi. Qin Ge tiba-tiba berkata dengan nada mendominasi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Mukin lebih erat. Mukin tersenyum dan berkata orang-orang akan selalu mati, itu hanya masalah mati cepat atau lambat. Tapi mengenalmu, aku tidak menyesali hidup ini. Kamu tidak menyesal, tapi aku menyesal. Sangat menyesal. Kita hanya berlatih sekali. Bagaimana mungkin kamu meninggalkanku? Kita harus berlatih setiap hari dan terus berlatih. Qin Ge mengatakannya dengan cara yang kasar dan vulgar. Mungkin tahu apa yang dimaksud dengan berlatih, tetapi dia tidak marah pada Qin Ge karena memikirkan hal semacam itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, dia adalah orang yang baik. Gadis, selamatkan dia, cintai dia dengan baik, dia akan berlatih bersamamu. Tidak, satu saja tidak cukup, tamak, Mukin berkata dengan marah. Qin Ge telah melihat ekspresi seperti ini di wajah Miao Yue berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya di wajah Mukin. Itu seperti melihat teratai salju Tianshan yang genit. Untuk sesaat, Qin Ge tertegun.
Qin Ge langsung tersadar dan berkata dengan tidak masuk akal, aku hanya serakah. Bagaimanapun, kamu milikku dan kamu tidak bisa melarikan diri. Jangan katakan kamu berada di ujung bumi. Bahkan jika kamu pergi ke langit atau dasar bumi, aku akan menemukanmu kembali. Ayo. Batuk. Qin Ge memuntahkan seteguk darah lagi, melihat anak panah yang masih melesat dari langit. Aura kehancuran dan permusuhan terpancar lagi, tetapi kali ini, ada juga aura pembasmi yang dingin dalam aura kehancuran. Mungkin berkata Qin Ge, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan menemukanmu dan memenuhi keinginanmu untuk dipeluk oleh wanita. Aku tidak menginginkan kehidupan setelah mati, aku menginginkan kehidupan ini, sekarang juga. Qin Ge, cintaku, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, mungkin tidak bisa menahannya lagi dan hendak menutup matanya. Di mata yang semakin mengecil itu, ada nostalgia yang tak ada habisnya. Qin Ge meraung, tidak. Raungannya melengking, seperti binatang buas yang gila, perasaan sakit hati, menekan semua rasa sakit, potensi Qin Ge dirangsang dan dibangkitkan, titik kecocokan energi ditarik keluar oleh Qin Ge ke lintasan keterampilan tempur keempat, dan itu persegi. 50 meter. Tiba-tiba, ratusan anak panah yang ditembakkan dari depan tercekik berkeping-keping. Qin Ge bergegas turun dan melihat bahwa mata mungkin hampir tertutup sepenuhnya. Qin Ge buru-buru mengeluarkan rasa sakit di tubuhnya. Energi yang dimurnikan dituangkan ke dalam mata mungkin tubuh. Bertahanlah, kamu harus bertahan, istriku. Qin Ge berteriak cemas, dan tiba-tiba, secara naluriah, mencium bibir mungkin. Tidak diketahui apakah itu karena transfer energi atau ciuman Qin Ge, tetapi kelopak mata mungkin, yang hendak menutup, perlahan menutup lagi. Buka. Di sekitar jianya, Zhou Zugan mendengar lolongan Qin Ge dan merasa kedinginan. Dia berteriak, pergi. Pada saat itu, ribuan batu dilemparkan ke arah para prajurit yang sedang menembakkan anak panah penusuk baju besi. Meskipun sebagian besar batu tidak dapat melukai mereka, batu-batu itu sangat mengganggu tembakan anak panah penusuk baju besi mereka. Pada saat yang sama, Gui Yanwang dan Xie Guizhang memimpin sekelompok orang ke tebing, sementara di dalam, Chang Xingchen dan Su Mingen serta yang lainnya bergegas ke tempat persembunyian mereka dan mulai membasmi. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Gosok yang melayang di atas Sword Eagle Cliff juga turun dan dengan marah menyerang mereka yang menembakkan anak panah penusuk baju besi. Bila angin menyerang dari sisi sayapnya yang besar, dan juga berteriak ada teriakan elang, tapi tak seorang pun tahu apa maksudnya. Binatang bermata satu bilan yang terluka itu kembali berlari ke atas tebing. Setelah Qin Ge bergegas turun beberapa saat, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia segera mengeluarkan pedang petir kehidupan, memisahkan lubang di tebing, dan lalu masuk. Masuk dan tutup lubang itu. Ketika Qin Ge mengucapkan selamat tinggal pada keperawanannya, dia tidak punya jalan keluar, tetapi dikejar oleh seseorang yang mencoba membasminya. Kali ini, situasinya bahkan lebih serius daripada yang pertama kali, begitu seriusnya sehingga Qin Ge ingin menunjukkannya postur dalam teknik kultivasi ganda sangatlah sulit. Untungnya, meskipun Qin Ge terluka parah, kekuatan hidupnya masih menerobos masuk ke dalam gua yang hangat itu dengan penuh dominasi dan belas kasih. Qin Ge mentransfer semua energinya ke Muqin, merangsang vitalitas Muqin. Sementara Qin Ge dan Muqin sedang berlatih, para prajurit yang bersembunyi di sekitar sedang dalam kesulitan. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah komandan perang, jenderal mereka Qi Wei telah ditundukkan oleh Tuan Yu. Tanpa seorang pemimpin, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka, tidak lagi memiliki koordinasi yang sama seperti sebelumnya dan harus bertarung sendiri, yang menyebabkan mereka kehilangan sebagian besar kekuatan mereka, ditambah dengan fakta bahwa mereka menembakkan begitu banyak anak panah yang menembus baju besi. Anak panah penusuk baju besi berkali-kali lebih kuat daripada anak panah biasa. Dengan demikian, energi dan kekuatan yang dikonsumsi dalam menembakkan anak panah penusuk baju besi semuanya meningkat secara eksponensial, dan bahkan mungkin meningkat lebih banyak lagi. Faktanya, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka telah tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tetapi mereka semua punya 3 pil yang dapat memulihkan energi dengan cepat, sehingga mereka mampu bertahan. Namun, sekarang ketiga pil itu telah habis, dan hanya ada sedikit energi yang tersisa di tubuh mereka. Menghadapi pertarungan antara Raja Hantu dan anak buahnya, mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan bahkan kemampuan untuk menangkis pun sangat sulit. Di Qing dan Lu Liangzong masih ada orang yang ingin membasmi orang Jepang, dan mereka semua menyerang seperti orang gila. Saat ini, Jing Daode dari keluarga Jing sedang melihat ke langit, berpikir dalam hatinya, Yunding Tian, Zhuo Zonghua, dan Chang Ran,
kalian seharusnya segera datang, aku sudah bisa merasakannya. Aku menunggu kalian datang, dan kita akan bertarung. Setelah ini, seluruh kekaisaran Dayun akan menjadi milikku. Milikku. Memikirkan rencana yang sangat jitu ini, pikiran Jing Daode sudah muncul dengan dirinya sendiri yang duduk di kursi yang hanya bisa diduduki oleh kaisar. Namun tiba-tiba, sosok lain muncul di benaknya. Jing Daode terkejut dan secercah cahaya melintas di matanya, lalu bersembunyi dalam-dalam. Kemudian, Jing Daode teringat pada Qin Ge. Entah mengapa, jejak kemarahan muncul dari hatinya. Di matanya, tidak peduli apakah Qin Ge dapat membasmi seorang jenderal bintang 9, seorang panglima perang, atau seorang kandidat perang, dia hanyalah seorang semut. Semut ini memberinya banyak masalah. Gengsi keluarga Jing banyak menurun karena dia, dan perintah hadiah yang dikeluarkannya tidak mendapatkan efek yang diharapkan. Meskipun banyak orang membelot ke keluarga Jing, itu relatif dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, itu masih terlalu sedikit, semua karena pria gemuk bernama Zheng Yingjun. Meskipun aku tidak yakin apakah kamu Qin Ge, aku punya keraguan, itu sudah cukup. Bagaimana dengan keluarga Zheng, apakah aku akan mempercayainya bahkan jika ada, aku masih memiliki utusan di atasku. Kurasa Qi Wei sudah menembak orang gemuk itu akan mati. Tidak peduli berapa banyak orang yang bertarung, akulah pemenangnya pada akhirnya. Pasukan pemecah baju zirah adalah pasukan elit yang menghabiskan miliaran koin emas untuk membangunnya dan dapat bersaing dengan seluruh dunia. Mata Jing Daode berbinar lebih terang. Dia tidak tahu bahwa Qi Wei telah tertembak ke sarang lebah, dan dia tidak tahu bahwa pasukan elitnya sedang dibantai oleh geng Yingjun. Jadi, dia dengan percaya diri berkata, Jing keluarga itu akan menjadi keluarga terkuat di langit. Pada saat yang sama, kompetisi Akademi Sun Moon akan segera dimulai. Bai Potian sudah tiba di Akademi Sun Moon, tetapi tidak ada satupun siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi yang datang, termasuk siswa dari Akademi Ares yang telah terbasmi oleh Qin Ge dan anak buahnya, dan mengirim orang lagi. Dekan Bai, kompetisi akan dimulai besok. Jika siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi tidak dapat tiba sebelum dimulai, mereka harus menyerahkan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dalam hal itu, Akademi Naga Suci akan menjadi yang ketiga dari 3 akademi besar. Wakil Dekan Jing dari Akademi Ares berkata dengan senyum sinis. Nama belakangnya adalah Jing, dan dia bisa menjadi wakil dekan. Tak perlu dikatakan, dia pasti dari keluarga Jing. Bai Potian tetap tenang dan berkata dengan tenang, apakah hari ini besok. Bai Potian mengabaikannya dan berjalan pergi. Jing Huayan tertegun sejenak, dan setelah dia mengerti apa yang dikatakan Bai Potian, dia berteriak dari belakang Bai Potian, apa yang kamu lakukan pada Akademi Ares, dekan ini akan mengingatnya dan akan membalasmu 100 kali lipat. Paling parah, aku bisa membasmi 1 orang lagi. Aku berani membasmi bahkan dekan, apalagi wakil dekan. Begitu Bai Potian selesai berbicara, seekor burung merah menyala terbang melewati mata Jing Huayan. Jing Huayan membeku sejenak, wajahnya muram, dan dia berkata dengan dingin, mengapa kamu begitu sombong? Aku akan membiarkanmu hidup beberapa lama lagi, Hari, ketika rencana Tuan berhasil, aku akan membasmimu terlebih dahulu. Meskipun Bai Potian tampak tenang di permukaan, hatinya jelas tidak tenang. Dia mulai mengusir Qin Ge untuk melatihnya, berharap dia akan tumbuh lebih cepat dalam pertarungan yang sebenarnya, antara hidup dan mati, tetapi apa yang terjadi kemudian, ini jauh melampaui ekspektasinya. Sejak keluarga Jing mengeluarkan hadiah, situasinya terus meningkat. Bai Potian ingin keluar dan membawa Qin Ge kembali beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia harus menahan diri. Nak, kau tidak akan mengecewakanku. Bai Potian berkata dengan tegas dalam hatinya, lalu sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah pria gemuk itu adalah dirimu? Bai Potian punya firasat bahwa Zheng Yingjun adalah miliknya. Yi Qin Ge, tetapi dia tidak punya fakta untuk membuktikan intuisinya. Perselisihan antara Bai Potian dan Jing Huayan jatuh ke mata Ming Hui, dekan Sun Moon College. Ming Hui tersenyum dan bergumam, persaingan antara 3 perguruan tinggi ini cukup menarik. Aku menyiapkan beberapa kejutan, tetapi aku khawatir mereka menang, tidak diperlukan lagi. Di sebuah hutan di Akademi Sun Moon, seorang wanita berpakaian kuning sedang melantunkan sesuatu, tangannya masih membuat gerakan yang memukau. Setelah 30 detik, wanita berpakaian kuning itu berhenti, dan sebuah tanaman merambat muncul di tanah terbuka di depannya. Tanaman itu langsung tumbuh. Tanaman merambat itu tingginya lebih dari 10 meter dan seperti ular. Di bawah kendali wanita berbaju kuning, mereka tiba-tiba menyerbu dan menjerat batu besar berukuran 5 meter. Rusak. Wanita berbaju kuning itu mengucapkan sepatah kata,
dan batu besar setinggi 5 meter itu hancur oleh tanaman merambat itu, menciptakan awan debu yang tebal. Ternyata wanita berbaju kuning itu adalah seorang pemanggil, dan pemanggil berbasis tanaman yang langka saat itu. Melihat batu besar itu hancur, wanita berbaju kuning itu tampak menghela napas lega. Kemudian dia teringat surat yang dikirim kakeknya. Lapisan kesuraman muncul di wajahnya yang halus. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan kakek. Aku ingin dia menyerah saja. Kalau tidak, aku tidak menyarankan dia berakhir seperti batu besar ini. Tidak lama kemudian, seorang pemuda lain datang menghampiri wanita berbaju kuning itu. Ia berkata dengan heran, "Xiaoran, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Apakah kau sudah memutuskan untuk menyetujui permintaanku?" Wanita berbaju kuning itu adalah Zuo Xiaoran. Zuo Xiaoran berbalik, tampak berlinang air mata dan dengan mata merah, yang membuat pemuda itu merasa tertekan. Pemuda itu berkata, "Xiaoran, siapa yang menindasmu katakan padaku, aku akan membasminya dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu." Nyata, tentu saja itu benar. Aku ingin menyetujuinya, tetapi kakekku ingin aku bersama Qin Ge. Apa? Pemuda itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, yang membuat Zuo Xiaoran sangat bingung. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Su, apa yang Anda tertawakan?" "Xiaoran, apakah kamu tidak mendengar berita apapun akhir-akhir ini?" "Berita apa? Aku telah berlatih teknik pemanggilan di ruang rahasia selama periode ini." Tidak heran, Tuan Su menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba tercerahkan, lalu dengan sengaja mendekati Zuo Xiaoran. Meskipun Zuo Xiaoran secara naluriah merasa sedikit jijik, dia menahan diri karena dia perlu menggunakannya untuk menghadapi pria bernama Qin Ge. Melihat Zuo Xiaoran tidak bergerak, Tuan Su menjadi semakin bangga. Dia mendekat dan berkata, "Jangan khawatir, Xiaoran, Bai Potian Yi, pria bernama Qin Ge itu, sudah mati. Bahkan Bai Potian pun aman." Tidak. Kebaikan. Karena ada terlalu banyak orang yang ingin membasminya, seperti keluarga Jing, seperti keluarga Li. Tuan Su berusaha sekuat tenaga untuk pamer agar dapat menarik hati Zuo Xiaoran, maka ia pun menceritakan semua berita yang diketahuinya kepada Zuo Xiaoran, termasuk berita yang didengarnya dari para tetua di rumah. Setelah mendengar ini, Zuo Xiaoran berpikir dalam hati, dia memang memiliki sedikit keterampilan, tapi sayangnya, dia jauh dari sebaik aku. Aku adalah pemanggil tanaman yang jarang terlihat dalam satu abad. Bagaimana aku bisa mungkin bersaing dengan seorang ahli pertempuran bersama-sama, terlebih lagi, dia berani memprovokasi begitu banyak keluarga tanpa kekuatan apapun. Apalagi yang bisa dia lakukan jika tidak sakit mental? Sepertinya kakek benar-benar bingung kali ini. Pada saat yang sama, Zuo Xiaoran berkata kepada Tuan Su, "Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengejarku, tetapi syaratnya adalah Qin Ge harus menghilang. Aku tidak ingin melihatnya sebelum matahari terbenam besok." "Benarkah Xiaoran? Jangan khawatir, bahkan jika Qin Ge keluar besok, aku akan menghajarnya sampai ke tanah." Tuan Su sangat bersemangat, tetapi Zuo Xiaoran berbalik dan pergi. Tuan Su masih berteriak dan mengumpat, tampak sangat percaya diri, tetapi Zuo Xiaoran berkata dengan nada menghina, "Meskipun keluarga Su ada di belakangmu, tetapi kamu tidak layak untukku, kecuali jika Anda adalah pewaris keluarga Su, maka saya dapat mempertimbangkannya." Meskipun Kekaisaran Dayun sedang dilanda arus bawah, banyak orang datang ke Akademi Matahari dan Bulan untuk menyaksikan kompetisi 3 perguruan tinggi. Di antara mereka ada wanita berbaju ungu, permata di mahkota keluarga Su, dan beberapa pasukan dari tempat yang tidak diketahui. Di sebuah rumah rahasia, Yun Dingtian, Zuo Zonghua dan 5 kepala keluarga lainnya berkumpul bersama. Yun Dingtian berkata, "Semua orang sangat ahli dalam serangan gabungan ini. Kita perlu mendiskusikan kapan harus memulai aksinya." Keempat orang lainnya mengangguk. Sebenarnya, dalam hati Yun Dingtian, dia berharap bisa membasmi keempat orang di depannya bersama-sama. Kekaisaran Dayun adalah miliknya, dan dia adalah raja suatu negara, tetapi orang-orang ini, bagaimana mungkin mereka memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah rakyatnya? Semua orang ingin mengambil apa yang menjadi haknya. Sayangnya, Yun Dingtian hanya bisa memikirkannya dalam benaknya, karena dia harus bergabung dengan mereka untuk membasmi kepala keluarga Jing yang bahkan lebih berani. Setelah berdiskusi, mereka berlima menetapkan waktu, yaitu 7 hari kemudian. Di tebing Jianying, Qin Ge dan Mu Qin semakin membaik. Metode kultivasi ganda yang dipertahankan dengan mengoperasikan 18 keterampilan tempur telah meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Mu Qin, yang hampir pingsan, sekarang memiliki wajah merah. Dia tersentak pelan, dan luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan luar biasa saat menyatu dengan Yin dan Yang Qin Ge.
Mungkin menelan nasi gigi naga yang diberikan Qin Ge padanya dengan mulutnya. Menyempurnakannya dengan kekuatan yin dan yang, mungkin merasakan energi yang sangat kuat yang melelehkan daging dan darah yang hancur di tubuhnya. Semua tulangnya terjepit, keluar dan kemudian diperbaiki. Dia jelas merasakan bahwa meridian di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan energi pertempuran di lautan Qi-nya menjadi lebih murni dan bermutu tinggi. Komandan Perang Bintang 7, mungkin melafalkan dengan linglung. Dalam waktu kurang dari setengah jam, luka-lukanya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi dia juga melangkah maju dan menjadi Komandan Bintang 7. Selain itu, mungkin merasa bahwa semua ini belum berakhir, dan kekuatannya terus bertambah. Suaranya semakin keras. Begitu pula dengan Qin Ge yang juga memperoleh banyak hal. Intisari kristal kayu di titik akupuntur Tianqi tidak bereaksi sama sekali ketika ia dihantam hingga hancur oleh anak panah yang menembus baju besi. Namun, begitu Qin Ge dan mungkin menyatu, yin dan yang, intisari kristal kayu terbangun, dan vitalitas agung mengalir melalui setiap bagian tubuh Qin Ge, dan bersama dengan beras gigi naga yang dimurnikan, ia melembutkan dan meregenerasi daging dan darah Qin Ge. Kekuatan mental yang kacau tampaknya telah ditenangkan oleh angin musim semi, dan baik kuantitas maupun kualitas mengalami perubahan besar. Setelah beberapa saat, Qin Ge merasa bahwa kekuatan mentalnya telah mencapai kemacetan, sepertinya ada sesuatu yang akan pecah keluar. Saat setiap butir beras gigi naga diubah menjadi energi, Qin Ge menemukan bahwa jumlah energi pertempuran di tubuhnya telah mencapai 108 sumur, dan kualitas energi pertempuran juga berubah. Energi pertempuran koloidal terkondensasi, menjadi lebih tebal dan lebih kental, dan cairan di titik akupuntur Qihai, Zigong, dan Xuanji berubah menjadi bentuk manik-manik bundar, dan terus berputar, menjadi semakin mengecil. Esensi kristal kayu di titik akupuntur Tianqi nampaknya tidak berubah, sedangkan titik akupuntur Tiansu ditempati oleh energi atribut pembasmi, namun tidak memiliki bentuk dan hanya ada begitu saja. Ubah Qi menjadi Gang. Keempat kata ini muncul di benak Qin Ge. Dia tidak terlalu terkejut bahwa dia baru saja menemukan titik pencocokan energi untuk menjadi Jenderal Bintang 9 dan akan segera menerobos untuk menjadi Panglima Perang. Umumnya, setelah menjadi Jenderal Bintang 9, Jenderal Bintang, seorang pendekar butuh akumulasi sampai cukup untuk mengubah semangat juang menjadi semangat juang. Proses akumulasi ini bisa cepat atau lambat. Semakin tinggi grade skill yang dimiliki, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan keterampilan, semakin lama waktu akumulasi, semakin besar kemungkinan Anda tidak akan pernah mengumpulkan cukup banyak dan hanya dapat berhenti di level Jenderal Bintang 9. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Qin Ge. Qin Ge adalah kebalikan dari mereka. Dia telah mengumpulkan cukup banyak energi sejak lama. Hanya saja dia dikendalikan oleh tubuhnya dan tidak dapat menemukan titik yang sesuai, jadi dia ditekan dalam pertempuran unggul. Pada saat ini, titik yang cocok telah ditemukan, dan tubuh sekali lagi bertransformasi. Penekanan tidak ada lagi, dan transformasi semangat juang menjadi kekuatan juang adalah hal yang alami dan tak terelakkan. Ada banyak manfaatnya, tetapi Qin Ge tidak bisa bahagia. Selain penyakit Ling Ruoxuan, ada juga bahaya tersembunyi dari es dan api yang tidak cocok setelah energi pertempuran berubah menjadi energi pertempuran. Jika dia menggunakan neraka es dan api sekali lagi, dengan kemampuannya saat ini, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa melatih keterampilan tempur tingkat otot jenis ke-7. Kita harus berjuang lebih keras. Tubuh Qin Ge bergerak mengikuti pikirannya, dan dia berlatih kungfu dengan mungkin dengan putus asa dan panik. Energi di tubuhnya menembus ke dalam tubuh Mukin, dan setelah berputar beberapa kali, energi di tubuh Mukin kemudian berputar ke dalam tubuh Qin Ge, tubuh lagi. Begitu saja, ia terus bertukar dan berputar lagi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Mukin melangkah maju dan menjadi Panglima Perang Bintang 8. Kekuatannya tidak berhenti tetapi terus melambung. Esensi di titik akupuntur Qin Ge juga berubah menjadi manik-manik. Dia merasakan titik-titik kecocokan di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat dan jangkauannya menjadi lebih luas. Qin Ge yakin jika dia menggunakan kekuatannya saat ini untuk menghadapi panah penusuk baju besi sebelumnya, dia akan mampu menggunakan yang pertama. Satu teknik pertarungan lebih dari cukup. Pada saat ini, Mukin tiba-tiba berkata Qin Ge, kamu mengatakan ini, latihan, memiliki efek yang baik, lalu mengapa kamu tidak berlatih dengannya? Kebaikan, aku bermaksud menyelamatkannya. Kebaikan. Setelah mengalami serangkaian kejadian, tindakan Ling Ruoxuan dan Qin Ge, dan perasaan khusus berbagi hidup dan mati, membuat pikiran Mukin berubah.
Dia masih ingat dengan jelas apa yang dia katakan di bawah air terjun Gunung Dadong setahun yang lalu. Dia memberi Qin Ge 3 tahun untuk membiarkan Qin Ge memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari pedangnya. Menurutnya, persyaratan ini sangat tinggi dan sulit dilakukan, karena saat itu dia hanya seorang prajurit bintang 2, tetapi dia adalah seorang jenderal bintang 7. Namun, Qin Ge berkata bahwa dia akan memukulnya, yang pada saat itu benar-benar khayalan belaka. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Di bawah pertanyaan Qin Ge yang berulang-ulang, dan setelah tubuhnya dilihat dan disentuh oleh pria ini, dia berkata, jika kamu memukulku, kamu akan menjadi laki-lakiku. Siapa sangka dalam waktu kurang dari setahun, dia akan menjadi lelaki yang disukainya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang, dia telah memasuki ranah panglima perang dan memiliki kekuatan untuk membasmi calon-calon perang, jauh melampauinya. Baru 1 tahun. Pikiran mungkin dipenuhi dengan berbagai pikiran. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi begitu saja. Memikirkan Qin Ge yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya sekali dan 2 kali, mungkin berpikir dalam hati, pria seperti ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dimiliki seorang wanita sendirian. Karena ide inilah mungkin ingin Qin Ge dan Ling Ruoxuan berlatih seni bela diri untuk menyelamatkan nyawa Ling Ruoxuan. Dia tidak tega melihat Ling Ruoxuan mati seperti ini, dan tidak tega melihat Qin Ge terjerumus ke dalam dilema karena dia. Dan pada analisis akhir, semua keengganan ini adalah karena dia mencintainya dengan sepenuh hati. Melihat mata penuh kasih sayang mungkin, Qin Ge tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan menciumnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat mengejar dan bermain, Qin Ge berkata sambil tersenyum licik istri, kakak senior sakit dan tidak bisa berlatih untuk sementara waktu. Ketika dia pulih, kita bisa berlatih bersama. Kamu berharap, tentu saja aku harus lebih cantik. Kamu bilang kamu akan memenuhi keinginanku untuk memiliki anak perempuan dari kedua belah pihak. Baiklah, apakah aku sudah mengatakannya? Mungkin tertegun dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Qin Ge berkata dengan tegas, tentu saja aku mengatakannya, hanya 28 menit dan 36 detik yang lalu. Oh, sebelumnya aku tak sadarkan diri dan lupa. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Karena kamu sudah lupa, berarti kamu tidak pernah mengatakannya. Istriku, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak? Melihat ekspresi main-main di wajah mungkin, Qin Ge merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa menghubungkannya dengan kecantikan dingin yang tampaknya tidak berhubungan dengan dunia. Tiba-tiba, Qin Ge meningkatkan gerakannya dan menyerang. Mengenakan biaya, serang lagi. Mungkin merasa seperti gunung berapi yang sedang aktif, memuntahkan magma panas dengan dahsyat, mencairkan gunung esnya sepenuhnya tubuhnya seperti dataran, dengan sungai yang disebut cinta mengalir di dataran itu, mengairi tanaman mengalir melalui pegunungan, menyirami pepohonan mengalir melalui lembah, membasahi dasar sungai yang kering mengalir melalui hatinya, menghangatkan dan membawa kebahagiaan. Wajahnya memerah, dan mungkin sedikit mengerutkan bibir merahnya. Dia merasa seolah-olah telah kehilangan kesadaran. Dia hanya menari sesuka hatinya, dan suara-suara lembut keluar dari hidungnya dari waktu ke waktu. Getaran tubuhnya menggetarkan setiap sel dan mengalir ke dalam hatinya yang panas. Setelah ratusan kali pengisian, suara seperti teriakan burung oriole mencapai klimaksnya dan kemudian tiba-tiba berhenti. Ombak yang bergulung-gulung itu langsung melesat ke langit dan menolak untuk jatuh dalam waktu yang lama, memamerkan ombak yang indah dan menawan. Pada klimaks ini, mungkin menjadi panglima perang bintang 9 dan melesat ke puncak. Jika bukan karena pola pertempuran yang menghalanginya, mungkin merasa bahwa ia dapat melesat naik beberapa langkah. Meskipun teknik kultivasi ganda tidak mendorong mungkin untuk mengaktifkan pola pertempuran, tubuh kelahiran kembali mungkin menjadi lebih kuat. Energi yang dapat ditampung di lautan Qi dan Meridian meningkat pesat, dan komunikasi dengan energi langit dan bumi serta titik-titik kecocokan energi yang dapat dirasakan pun meningkat pesat. Tidak hanya itu, pada momen puncak harmoni, mungkin seperti melihat bunga teratai salju Tianshan. Ia memiliki intuisi bahwa selama ada kesempatan yang tepat, pola pertempurannya akan diaktifkan. Teknik kultivasi ganda macam apa ini? Teknik ini memungkinkan orang untuk maju dengan mudah. Tahukah kamu, semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak yang harus kamu bayar untuk setiap langkah maju. Ini benar-benar bertentangan dengan praktik umum. Meskipun mungkin pernah mengalaminya sekali, dia masih terkejut saat ini. Anda tahu, cedera yang dideritanya sebelumnya sudah sampai pada titik di mana dia bisa pingsan. Mungkin tidak tahu bahwa meskipun metode kultivasi ganda itu kuat, 18 keterampilan bertarung Qin Ge, serta esensi beras gigi naga dan kristal kayu semuanya memainkan peran besar.
Kekuatan Qin Ge juga menembus penghalang dari jenderal hingga komandan seperti pisau panas menembus mentega. Semua energi bertarungnya diubah menjadi energi bertarung. Ada manik-manik sebening kristal di 3 titik akupuntur Qihai, Zigong, dan Xuanji. Manik-manik di Qihai adalah manik-manik merah menyala, yang di Zigong berwarna kristal es transparan, dan manik-manik di titik akupuntur Xuanji tidak dapat dilihat warnanya sekilas, tetapi orang dapat merasakan angin bergerak. Semangat juang dari 108 sumur asli kini terasa bagi Qin Ge seperti 108 gunung yang menjulang tinggi. Qin Ge tahu bahwa inilah alasan mengapa energi itu terwujud. Peningkatan tingkat energi berarti kekuatan berlipat ganda. Ketika memurnikan beras gigi naga lagi, Qin Ge menyadari bahwa beras gigi naga memiliki lebih banyak efek. Belum lagi hal-hal lain, peningkatan kekuatan mental saja sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Kekuatan mentalnya sangat kacau, tetapi dalam perpaduan yin dan yang, itu seperti hancur dan kemudian dibangun kembali. Lebih banyak kekuatan mental melonjak keluar, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan rapat, berkumpul lebih cepat, seperti pegas. Kekuatan mental yang melonjak membuat Qin Ge merasa seperti mimisan lagi. Qin Ge mencoba yang terbaik untuk menekannya, tetapi dia tidak bisa. Tepat saat hendak meledak, Qin Ge dan Mu Qin mencapai puncak cinta pada saat yang sama. Titik-titik kekuatan mental dalam pikirannya langsung berkumpul bersama, dan sebuah bintang tiba-tiba bersinar dari tengah, yang merupakan tempat di mana Qin Ge biasa memadatkan dan memutar titik-titik kekuatan mental tersebut. Bintang, Qin Ge tertegun. Perasaan ledakan itu menghilang sepenuhnya, digantikan oleh perasaan segar dari jiwa ke tubuh. Titik-titik kekuatan spiritual yang baru muncul di belakangnya mulai berputar di sekitar bintang-bintang. Hun Lao tidak merasakan perubahan seperti itu, tetapi dia merasakannya dari apa yang dipikirkan Qin Ge. Dia juga tercengang. Dia yakin bahwa dia belum pernah mengalami hal seperti itu, terutama pada tahap ini. Siapa Qin Xiao? Perasaan Hun Lao bahwa Qin Ge memiliki asal-usul yang luar biasa semakin kuat. Qin Ge bertanya kepada Hun Lao, tetapi Hun Lao tetap diam. Qin Ge terlalu malas untuk memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa bintang kekuatan spiritual ini dapat menggandakan kekuatan serangannya dan sangat mengurangi serangan balik yang dideritanya. Tubuhnya, yang telah ditempa hingga ke tingkat senjata tingkat orang suci, masih terus berlari cepat. Dipengaruhi oleh kekuatan mental Qin Ge, kekuatan mental Mu Qin juga meningkat pesat, yang membuat semua inderanya lebih tajam dan rasa kegembiraannya lebih kuat. Mu Qin terengah-engah dan berkata, Qin Ge, oke, aku. Apa yang bagus? Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Qin Ge tersenyum jahat dan menyeringai, mengirimkan gelombang demi gelombang kenikmatan ke setiap sudut tubuh Mu Qin. Meskipun Mu Qin adalah seorang komandan bintang 9, dia merasa tidak tahan, jadi Mu Qin memohon belas kasihan, aku ingin, memulai. Apa, itu? Mu Qin akhirnya takluk pada kekuatan Qin Ge. Bahkan, Mu Qin benar-benar berubah menjadi air saat itu. Pada akhirnya, Qin Ge melepaskan Mu Qin dengan senyum jahat. Kekuatannya berhenti di bintang 5. Langkah Panglima Perang, V. Saat energinya berubah menjadi Gang, semua energi pertempuran di tubuhnya menjadi Battle Gang, dan dia benar-benar menjadi seorang War Marshal bintang 1. Tingkat seorang War Marshal ditentukan oleh jumlah energinya. Energi dari 108 gunung mendukung Qin Ge hingga ia menjadi Panglima Perang bintang 5. Namun, Qin Ge memiliki firasat samar bahwa itu akan menjadi proses yang sangat sulit untuk maju lebih jauh. Intuisi ini membuat Qin Ge sedikit bingung, karena dia memiliki nasi gigi naga di tangannya. Selama tubuhnya dapat menahannya, jumlah energi seharusnya tidak menjadi masalah. Qin Ge tidak mau repot-repot berpikir lebih jauh, karena dia memiliki hal-hal yang lebih mendesak dan penting untuk dilakukan. Ketika Mu Qin sedang beristirahat di samping, Qin Ge mengeluarkan ramuan dan beras gigi naga dan mulai membuat obat untuk Ling Ruoxuan. Api pun menyala, melonjak keluar dan melompat ke dalam bentuk 18 teknik pertempuran. Api yang saat ini lebih murni, dan sumber apinya menjadi jauh lebih besar. Dalam keadaan normal, tidak lagi memerlukan sejumlah besar api untuk pulih setelah menghabiskan sedikit sumber api seperti sebelumnya. Melihat kobaran api yang berkobar-kobar, Qin Ge tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan gadis tetangga yang bernama Bing Er. Aku ingin tahu seberapa kuat Bing Er sekarang. Dengan Miao Yue dan Yuan Chen yang menjaganya, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ketika memikirkan Bing Er, wajah cantiknya terlintas di benakku, apakah dia masih seorang pengemis? Banyak pikiran melintas di benaknya,
dan Qin Ge mengambil Ling Ruoxuan dan menggunakan 18 keterampilan bertarungnya untuk membantunya menekan racun. Meskipun dia hanya berkultivasi sampai tingkat otot dan masih jauh dari andalam, Qin Ge merasa bahwa itu lebih baik melakukan sesuatu. Tidak dilakukan dengan baik. Ketika Qin Ge sedang memurnikan obat untuk menyelamatkan orang, binatang bermata satu bilan sudah menjaga bagian depan gua. Tuan Yu masih menembakkan anak panah ke arah Qi Wei, tetapi dia berpikir, dia terluka parah, seharusnya tidak ada masalah, tidak mungkin untuk menaklukkannya dengan cara apapun. Apa masalahnya? Saat memikirkan hal ini, Tuan Yu entah kenapa merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan dia menembakkan anak panahnya sedikit lebih cepat dan lebih keras, menyebabkan Qi Wei menjerit kesakitan. Bahkan jika aku tidak bisa menaklukkannya sekarang, aku bisa tetap saja, aku sangat membantunya. Di masa depan, aku selalu bisa menaklukkannya. Dengan bantuan orang seperti itu, aku juga bisa mewujudkan keinginanku lebih cepat. Pada saat yang sama, Chang Xingchen dan anak buahnya sedang membersihkan medan perang. Semua pejuang terluka parah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak mati karena Chang Xingchen ingat bahwa Qin Ge berkata dia akan membasmi mereka dengan tangannya sendiri. Setengah jam kemudian, Qin Ge selesai memurnikan obat dan segera memberikannya kepada Ling Ruoxuan, lalu membantunya memurnikannya. Resep yang diberikan oleh Hun Lao memang manjur. Ling Ruoxuan tertidur lelap, dan pucat di wajahnya pun memudar, sedikit, tetapi masih sangat lemah. Tanpa jeda, Qin Ge mengangkat Ling Ruoxuan, memegang tangan Muqin, dan hendak berjalan keluar. Muqin menatap Ling Ruoxuan dan berkata kepada Qin Ge, biar aku yang melakukannya. Kebaikan. Dia memanggilku kakak. Muqin tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan mendekat untuk mengambil Ling Ruoxuan dari tangan Qin Ge, lalu berbalik dan pergi. Qin Ge menatap sosok yang telah kembali ke keadaan dinginnya, dan menyentuh hidungnya, apa yang terjadi. Namun, Qin Ge masih senang di dalam hatinya. Ia menemukan bahwa ia telah membuat langkah maju yang besar di jalan merangkul wanita di kedua sisi, tetapi entah mengapa, ia merasa khawatir. Ketika dia keluar dan melihat binatang bermata satu bilan, Qin Ge berkata, Xiao Bi, Fatih tidak akan mengecewakanmu. Begitu suara itu jatuh, sebutir nasi gigi naga dimasukkan ke dalam mulut bilan. Binatang bermata satu, dan beberapa hancurkan ramuan dan letakkan pada luka binatang bermata satu bilan. Binatang bermata satu bilan adalah binatang perang tipe kayu. Meskipun anak panah penusuk baju besinya diolesi racun, binatang bermata satu bilan tidak mengalami keracunan serius. Hanya saja lukanya sedikit menakutkan. Setelah Qin Ge menggunakan obat, di bawah kekuatan Mi, lukanya pulih dengan cepat. Ketika mereka tiba di tempat Yin Wuchang, Jing Huaijin dan 5 serigala dari wilayah barat digantung, Yin Wuchang dan 2 lainnya sudah pingsan. Ketika 5 serigala dari wilayah barat melihat Qin Ge, mereka berteriak keras, gemuk, jangan, gendut. Turunkan aku dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika rahasiamu tidak memuaskanku, maka menyerahlah. Saat Qin Ge berbicara, dia mulai melatih otot-ototnya sesuai dengan lintasan keterampilan bertarung ke-8. Dia tidak punya banyak waktu, dan dia harus berlatih ke tingkat andalam dalam waktu setengah tahun, dan juga menemukan obat untuk 3 hati setan. Di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang dapat meningkatkan peluang mengaktifkan pola pertempuran prajurit. Aktifkan pola pertempuran. Hati Qin Ge menegang, kelimanya adalah kandidat untuk pertempuran. Benar saja, tebakanku benar. Qin Ge tentu tahu betapa mengejutkannya berita ini. Komandan Bintang 9 yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sini karena mereka tidak dapat mengaktifkan pertempuran. Anda dapat memperoleh benda ini, Anda dapat bayangkan betapa besar kekayaannya, benda ini sungguh tak ternilai harganya. Dia sudah memutuskan untuk mengambil benda ini di tangannya, tetapi Qin Ge tidak peduli di permukaan. Lemak di wajahnya bergetar karena jijik. Kupikir itu sesuatu yang lain, tetapi itu hanya meningkatkan kemungkinan mengaktifkan pola pertempuran. Itu saja, ramuan yang dimiliki Fatih di rumah dapat membuat seseorang 100% memenuhi syarat untuk menjadi seorang pejuang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada banyak pejuang sebanyak kubis di tempatku? Petik 2, petik 2. Kelima serigala dari wilayah barat itu terdiam. Harta yang sangat mereka hargai itu tidak ada nilainya di mata orang lain. Jika sebelumnya, kelima orang itu pasti akan meragukannya, tetapi sekarang, kelimanya mempercayainya. Tuan Gendut tidak puas dengan rahasiamu, jadi, kata Qin Ge dingin. Serigala ketiga dari 5 serigala di wilayah barat tiba-tiba berteriak, Tuan Gendut, aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku, asalkan, karena kamu tidak membasmi siapapun, aku bersedia menjadi pelayanmu selamanya.
Kau menginginkannya. Kau hanya seorang prajurit bintang 1, namun kau berani bermimpi menjadi pelayanku. Pelayan si gendut itu setidaknya harus setingkat dengan seorang raja prajurit. Petik 2, petik 2. Kelima serigala dari wilayah barat itu kembali terdiam, dan dalam keheningan ini, tubuh kelima orang itu mulai bergetar hebat. Mereka merasakan datangnya kematian. Selama pria gemuk di depan mereka melambaikan tangannya, mereka akan mati. Pada saat ini, Qin Ge tiba-tiba berkata, meskipun kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan, kamu masih bisa menjadi seekor guk-guk. Apakah kamu ingin menjadi seekor guk-guk atau apakah kamu ingin masuk neraka? Qin Ge mengira mereka akan ragu-ragu dan berjuang, bagaimanapun juga, itu adalah seekor guk-guk. Namun, yang mengejutkannya, begitu suaranya jatuh, 5 serigala dari wilayah barat bergegas berkata, saya bersedia bersedia menjadi guk-guknya Fatih, guk-guk yang setia. Melihat ini, Qin Ge sedikit tercengang, tetapi ketika dia memikirkan nama mereka, 5 serigala wilayah barat, dia merasa lega. Namun, dia tidak rela membiarkan 5 serigala wilayah barat pergi begitu saja. Pembasmian yang dilakukannya sejak datang ke Kekaisaran Dayun sudah cukup untuk membuatnya mati 1000 kali. Jadi, Qin Ge berkata dengan dingin, tapi, aku hanya butuh seekor guk-guk. Setelah itu, Qin Ge meletakkan 5 serigala dari wilayah barat dan melanjutkan 10 menit, yang terakhir yang selamat adalah guk-guk. Setelah mendengar perkataan Qin Ge, kelima serigala dari wilayah barat saling memandang. Si botak meraung, kau ingin kami saling membasmi? Ini sama sekali tidak mungkin. Kami berlima seperti saudara. Kami tidak akan pernah saling menyerang, yang lain bahkan jika kami mati. Paling-paling, kami akan bertarung denganmu. Bertarung sampai mati. Ucapan tulus dari si botak membuat si pria berjanggut yang ingin menyerangnya merasa bersalah. Ketiga orang lainnya juga tampak tidak wajar. Namun, tepat ketika semua orang siap bertarung sampai mati, si botak mengambil tindakan. Tubuh yang terluka parah dan penuh luka tiba-tiba menjadi sangat lincah dan mendorong pria berjanggut itu ke bawah tebing pedang. Kemudian, ketika ketiga lelaki itu masih berusaha untuk sadar, si botak mencengkeram rambut salah satu dari mereka dan membenturkan kepalanya ke tebing. Selama mereka masih memiliki sedikit kekuatan, serangan seperti itu tidak akan berpengaruh. Namun sekarang, tanpa tenaga atau pertahanan di tubuhnya, pria botak itu menghancurkan kepala pria itu hingga berkeping-keping hanya dengan 3 pukulan. Pada saat yang sama, si botak mencengkeram leher orang lain dan mendorongnya ke arah orang terakhir, mendorong orang terakhir itu dari tebing. Setelah melakukan semua ini, si botak sangat lelah, dan kekuatannya yang terkumpul hampir habis. Dia ingin menghabiskan semuanya, tetapi kekejaman di matanya tidak melemah sama sekali. Pria botak itu menerkamnya dan menggigit tenggorokan saudaranya dengan mulutnya. Klik, bang. Pria botak itu menggigit leher pria itu. Sejauh ini, dia menang, tetapi dia masih belum puas, sampai dia mendorong pria itu dari tebing. Ketika pria itu jatuh, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Butuh waktu kurang dari 3 menit untuk menyelesaikan rangkaian tindakan ini. Pria botak itu berdiri dengan kekuatan besar, berjalan ke arah Qin Ge dan berkata, Tuan, saya satu-satunya yang tersisa. Kejam sekali, ganas sekali, mulai sekarang kau akan disebut guk-guk buas. Terima kasih, Guru. Pria botak itu sangat hormat, tetapi Qin Ge tidak berhenti di situ. Dia mencairkan jejak titik cahaya kekuatan mental ke dalam S9 Yin, lalu memasukkannya ke dalam lautan Qi pria botak itu untuk mengendalikan pria botak itu. Setelah menjadi komandan perang bintang 5 dan memiliki bintang kekuatan spiritual, Qin Ge mampu mengendalikan pria botak itu dengan mudah dan tanpa perlawanan apapun. Sebaliknya, fluktuasi ketika titik cahaya kekuatan spiritual dan 9 Yin S bergabung membuat Qin Ge bahkan lebih lagi menangkapnya dengan jelas, dia samar-samar merasakan bahwa fluktuasi ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Telan saja, Qin Ge melempar bola putih dan berubah menjadi guk-guk ganas. Pria botak itu merasakan sesuatu yang tidak normal di tubuhnya dan menelan bola putih itu tanpa ragu-ragu. Ketika dia memurnikannya, dia terkejut dan semakin mempercayai Qin. Apa yang dikatakan sebelum lagu? Singkirkan keduanya. Qin Ge memberi perintah dengan dingin dan pergi bersama Mei. Si botak kembali sadar dan segera mengikuti Yin Wuchang dan Jing Huaijin. Si botak punya firasat bahwa masa depan guk-guk buasnya ini akan luar biasa. Saat dia berjalan, titik konvergensi energi yang dirasakan Qin Ge telah meluas hingga radius 360 meter, dan ini terjadi ketika Qin Ge tidak menggunakan 18 keterampilan tempurnya. Melalui titik konvergensi energi, Qin Ge akan energi pembasmi di elang klif ditelan dan dituangkan ke titik akupuntur Tiansu. Pada saat yang sama,
Ia memiliki pertanyaan dalam benaknya, dari mana energi pembasmi di Sword Eagle Cliff berasal, apa yang ada di Sword Eagle Cliff ini rahasia. Berpikir, berlatih, berjalan. Setelah kekuatan mereka meningkat pesat, tidak butuh waktu lama bagi Qin Ge dan kelompoknya untuk mencapai tempat Chang Xingchen dan yang lainnya berada. Melihat Qin Ge masih utuh, Chang Xingchen benar-benar merasa lega. Kemudian melihat Muqin menggendong Ling Ruoxuan, Chang Xingchen memberi acungan jempol. Adapun Su Mingen, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Setelah pertempuran yang brutal seperti itu, dia tidak hanya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi dia juga merasa bahwa kekuatan pria gemuk ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ada debaran jantung di dalam hatinya, bagaimana dia bisa tumbuh sampai titik ini dalam waktu yang singkat. Su Mingen samar-samar merasa bahwa dia hanya bisa berteman dengan pria gemuk ini, bukan musuhnya, kalau tidak dia akan sengsara. Zhou Zugan dan yang lainnya maju untuk menemui Qin Ge. Qin Ge melihat bahwa Di King dan Lu Liangzong dalam kondisi baik, dan ada sedikit aura pembasmi pada sawah. Dia tersenyum dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, si cantik dan si buruk rupa. Ingat semuanya. Ya, pria gemuk yang tampan. Lan Ji, si gendut adalah yang paling tampan. Lan Ji muncul. Setelah kejadian ini, pikiran Lan Ji tentang Qin Ge banyak berubah. Qin Ge berkata, aku akan memberimu tugas. Kerahkan semua kekuatan Geng Yingjun untuk menghalangi apa yang dikatakan pria itu sebelumnya. Selain itu kita perlu membuat lebih banyak orang percaya bahwa Fatih adalah Qin Ge. Ya, Lan Ji memiliki pertanyaan besar di benaknya, tetapi dia setuju tanpa ragu-ragu. Ketika Zhou Zugan dan yang lainnya melihat pengaturan Qin Ge, mereka menjadi lebih yakin bahwa Fatih bukanlah Qin Ge. Qin Ge melakukan yang sebaliknya. Dia berjalan ke arah sekelompok petarung dan hendak bertanya dari golongan mana mereka berasal ketika sebuah suara datang dari tebing pedang, kakak gendut, bisakah kau datang dan menemui kami? Siapa lagi yang ada di sana? Kepala kelompok ini. Chang Xingchen, orang-orang di sini ada di tanganmu. Cari tahu asal-usul mereka. Baiklah, Tuan Qin. Chang Xingchen mengatakan ini dengan sengaja untuk mencocokkan apa yang baru saja dikatakan Qin Ge, tetapi tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Chang Xingchen. Qin Ge tersenyum, melempar bola putih, dan meminta Muqin untuk menunggunya di bawah. Pergi ke puncak tebing. Tak lama kemudian, Qin Ge berdiri di depan Tuan Yu dan melihat Qi Wei yang tertembak ke sarang lebah. Tuan Yu mendengar suara langkah kaki, tetapi berkata tanpa menoleh, ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu. Namanya adalah Qi Wei, dan dia adalah jenderal pasukan penghancur baju besi yang dilatih secara diam-diam oleh keluarga Jing. Qin Ge tidak berkata apa-apa. Ketika dia melihat orang ini melepaskan anak panah, dia teringat pada anak panah hitam. Tuan Yu melanjutkan, hadiah keduaku untukmu adalah pil Tenglong. Dengan pil ini, lukamu akan sembuh total dalam 10 hari, dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Satu-satunya permintaanku adalah satu, ikuti aku, jadilah pengikutku, dan aku akan membawamu ke puncak benua ini. Saat dia berkata demikian, Tuan Yu berbalik, dengan pil 2 warna di telapak tangannya. Namun, saat Tuan Yu, yang penuh percaya diri, melihat Qin Ge, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak kaget, kamu tidak terluka. Kemudian dia membantah dirinya sendiri, tidak mungkin, aku melihat dengan jelas kamu terluka parah, tulangmu patah, dan di tubuhmu terdapat ribuan bekas luka, dan bagaimana mungkin kamu tidak terluka sama sekali sekarang. Qin Ge menyipitkan matanya. Dari kalimat ini, dia dengan tajam menangkap sebuah pesan. Orang ini melihat bahwa dia terluka. Bagaimana kamu bisa melihatnya dari jarak sejauh itu dan kamu bisa melihatnya dengan sangat jelas? Akulah yang mengeluarkan skill itu. Clairvoyance tidak dapat melakukan hal itu. Saat memikirkan hal ini, seberkas cahaya melintas di benak Qin Ge, jika ada kemampuan bertarung yang disebut telinga super yang dapat mendengar dari jarak sangat jauh, maka mungkinkah ada kemampuan bertarung khusus yang dapat membuat orang dapat melihat dari jarak sangat jauh? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Qin Ge hampir yakin. Memikirkan keterampilan memanah pria ini, dia langsung tergerak dan berkata kepada Tuan Yu, terima kasih banyak atas hadiahmu. Sebagai gantinya, aku mengizinkanmu untuk jadilah pengikutku. Jika Tuan Yu sangat terkejut melihat Qin Ge tidak terluka, maka ia merasa konyol mendengar Qin Ge memintanya untuk menjadi pengikutnya. Dia ingin tertawa, jadi Tuan Yu tertawa. Lalu Qin Ge juga tertawa. Tuan Yu tersenyum dan berkata, tahukah Anda mengapa saya tertawa? Qin Ge menjawab, hanya Tuan Gemuk yang tahu bahwa dia harus membuatmu menjadi pengikutku. Aku juga berpikir begitu, dan aku yakin kau bisa menjadi pengikutku pada akhirnya.
Tuan Yu berkata sambil tersenyum tipis, sangat percaya diri. Melihat ekspresi Qin Ge, dia melanjutkan keyakinanmu hanya. Saya dari keluarga Zheng, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa keluarga Zheng bukanlah yang teratas di benua ini, dan masih jauh dari yang teratas. Namun, saya dapat membiarkan Anda berdiri di puncak dan menjadi yang paling cemerlang dan mempesona di sejarah keluarga Zhengmu. Orang yang paling menakjubkan. Qin Ge menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu salah. Salah, kau sudah melihatnya sebelumnya. Ketika Fatih berhadapan dengan orang itu, apakah dia menggunakan keluarga Zheng ketika Fatih menghadapi ribuan anak panah penusuk baju besi? Apakah dia menggunakan keluarga Zheng ketika Fatih menghadapi anak panah hitammu? Keluarga Zheng. 3 pertanyaan Qin Ge berturut-turut membuat senyum Tuan Yu semakin serius. Qin Ge meliriknya lalu berkata, kau tidak curiga bahwa Fatih tidak memiliki siapapun yang melindunginya secara rahasia, kan? Tanpa menunggu jawaban Tuan Yu, Qin Ge melanjutkan, sebenarnya, bagi si gendut, tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya, karena si gendut telah memberinya perintah bahwa selama dia tidak mati dan hanya tersisa nafas terakhirnya, dia tidak bisa pergi. Tunjukkan dirimu. Tuan Yu menyipitkan matanya dan bertanya, lalu, apa yang kamu andalkan? Qin Ge mengulurkan tinjunya. Tuan Yu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Qin Ge juga tersenyum dan berkata, mungkin kamu memiliki kekuatan yang besar, jauh lebih besar daripada keluarga Zheng, tetapi apa gunanya sekarang, di sini, hanya ada kamu dan aku, apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkanku? Meskipun kamu sangat kuat, itu tidak cukup. Jika aku menyerangmu lebih awal, kamu pasti sudah mati. Sejak Fatih menghancurkan panah hitammu, kau tak punya kesempatan lagi. Ya, Tuan Yu bertanya sambil tersenyum. Tanpa peringatan, dia mengarahkan busur di tangannya ke arah Qin Ge. Dia mengulurkan tangannya dan menarik anak panah. Sebuah anak panah menunjuk langsung ke dahi Qin Ge. Qin Ge tersenyum dan berkata, aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu kalah, jika kamu tertarik, maka jadilah pengikutku. Jika kau kalah, kau akan menjadi pengikutku. Itu kesepakatan. Sulit untuk mengejar 4 kuda. Qin Ge mengangguk dan melakukan gerakannya tanpa ragu-ragu. Gerakan pertama searah jarum jam, dan gerakan ketiga terbalik. Dia langsung menarik semua titik energi di gua tebing, memobilisasi semua energi, dan mengumpulkannya menjadi anak panah. Anak panah ini saat ini jauh lebih kuat daripada anak panah yang ditarik Qin Ge dengan tubuhnya yang tersisa sebelumnya. Belum lagi ukuran dan kekuatannya, aura pembasminya saja sudah cukup untuk membuat orang mati lemas. Merasakan hal itu, senyum Tuan Yu langsung sirna, tergantikan oleh ekspresi serius, lalu berkata, anak panah itu bergerak ke satu sisi. Kemudian, Tuan Yu melepaskannya, dan anak panah itu melesat dari tali ke udara. Anak panah itu masih berwarna hitam, tetapi kecepatannya tidak seperti kecepatan sebuah pesawat terbang berkecepatan tinggi atau kecepatan sebuah meteor yang jatuh ke tanah. Kecepatan anak panah hitam itu seperti kura-kura. Saat Tuan Yu melepaskan anak panah, Qin Ge merasakan titik-titik energi miliknya berubah. Ada yang terjepit, ada yang hancur. Entah terjepit atau hancur, semuanya karena satu titik itu. Energinya berubah, dan anak panah yang dipadatkan oleh Qin Ge mulai bergetar sedikit, sementara anak panah hitam itu memancarkan aura pembasmi yang semakin kuat, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Merasakan hal ini, Qin Ge segera teringat bahwa anak panah hitam itu membawa energi pembasmi yang sangat kuat. Ketika ditekan ke arahnya, rasanya seperti gunung. Qin Ge tiba-tiba mengerti bahwa gerakan pembasmi anak panah ini adalah bukan hanya anak panah, tetapi juga energi langit dan bumi yang ditimbulkan oleh anak panah tersebut, yang dapat saling menekan dan membasmi dengan kekuatan langit dan bumi. Keterampilan memanah seperti itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Jika aku tidak dapat merasakan titik konvergensi energi, aku akan dikalahkan oleh anak panah ini. Tapi sekarang, aku tidak dapat melakukannya. Qin Ge berkata bahwa ketika dia menggunakan keterampilan tempur keempat, anak panah itu berubah. Badan anak panah menjadi sangat kecil, tetapi kepala anak panah menjadi sangat besar. Dalam sekejap, anak panah hitam Tuan Yu tidak maju tetapi mundur. Kekuatan yang dibawanya sangat berkurang, tetapi energi pada panah hitam direnggut oleh Qin Ge. Tuan Yu mengerutkan kening, dan Qin Ge juga tampak berpikir. Situasi saat ini mengingatkannya pada saat dia berada di rawa pasir giok, ketika dia menggunakan gerakan besar untuk mengganggu energi langit dan bumi, menyebabkan mereka mengalami kesulitan berkomunikasi. Jurus ini, Qin Ge menggunakannya tidak hanya di rawa Sayu, tetapi juga dalam banyak pertempuran. Dulu, Qin Ge tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Dia hanya tahu bahwa ledakan seperti itu dapat mengganggu energi langit dan bumi. Dia tahu hasilnya tetapi tidak tahu alasannya. Namun, pada saat ini, merasakan perubahan di titik pencocokan energi, Qin Ge tiba-tiba menyadarinya. Melalui titik koneksi untuk berkomunikasi dengan energi langit dan bumi, mereka yang memiliki kemampuan kuat tidak hanya bisa mendapatkan lebih banyak, tetapi juga menemukan titik koneksi mereka sendiri dengan sangat cepat dalam energi yang kacau. Pada saat ini, Qin Ge tidak dapat menemukannya dengan segera, tetapi ia dapat menemukannya melalui 18 keterampilan bertarung yang membuat titik energinya lebih solid dan tidak mudah dihancurkan atau diganggu oleh orang lain. Qin Ge, yang mengerti hal-hal ini, memiliki pertanyaan dalam benaknya, setiap orang memiliki titik pencocokan energinya sendiri. Objek virtual ki pertempuran yang terkondensasi saat bertarung sebagian besar didasarkan pada ki pertempuran mereka sendiri, tetapi mereka juga perlu mengandalkan energi langit dan bumi. Senjata fisik yang dipadatkan oleh Panglima Perang di masa depan harus bergantung pada titik yang cocok, seperti anak panah yang saya padatkan. Semakin kuat dan kokoh kendali saya, semakin banyak energi yang saya kendalikan, semakin kuat anak panah yang dipadatkan itu. Semakin kuat, jika aku dapat menemukan titik pertemuan milik orang lain dan kemudian menghancurkan titik pertemuan mereka, dapatkah aku menghancurkan kemampuan bertarung mereka? Pikiran Qin Ge bergerak, dan dia memikirkan anak panah yang baru saja dia padatkan, yang sedikit bergetar karena perubahan titik pencocokan energi. Kilatan cahaya melintas di matanya, jika dia menghancurkan banyak titik pencocokan tadi, kalau begitu bukankah anak panahku akan tersebar? Hal ini mirip dengan serangan titik spiritualku. Aku menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang dan menghancurkan kekuatan spiritual lawan, menyebabkan kebingungan atau kehancuran kekuatan spiritual lawan, yang akan membuat pemanggilan lawan tidak berhasil. Tanda seru. Kalau begitu aku hancurkan. Kalau energi lawan cocok, meninggalkan kemampuan bertarungnya tanpa dukungan, bukankah itu juga akan menghancurkan kemampuan bertarung lawan? Kalau begitu, lawan hanya perlu bertarung sendiri, dan aku akan banyak keuntungan. Semakin Qin Ge memikirkannya, semakin mungkin hal itu terwujud. Pikiran ini hanya berlangsung sekejap mata, dan ketika Qin Ge memikirkan cara baru untuk menyerang, Tuan Yu sudah mengangkat busurnya lagi, meletakkan anak panah di atasnya, dan berteriak anak panah terbang ke segala arah. Begitu kata-kata itu jatuh, anak panah hitam itu melesat lagi, dan menghilang dalam sekejap, langsung mengenai anak panah hitam pertama. Anak panah hitam pertama tidak meledak, tetapi menyatu dengan anak panah hitam kedua. Dalam sekejap, pintu masuk gua tebing itu terbuka, menyembur keluar. Sejumlah besar energi masuk, dan ada juga energi yang keluar dari tebing. Semua energi yang berbeda ini bergegas menuju Black Arrow, seolah-olah Black Arrow adalah lubang hitam yang dapat menelan segalanya. Pada saat yang sama, anak panah yang dibentuk oleh Qin Ge bergetar hebat. 490.